Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, di sini kita akan belajar masih di tema 1. Pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nah, di sini masih kita belajar di kelas 3 tema 1 subtema 4 pembelajaran 2. Nah, di sini kita akan sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji berkembang menjadi tanaman baru. Tanaman baru tumbuh menjadi dewasa dan berbuah. Perputaran tahapan perkembangan tersebut membentuk sebuah siklus atau daur hidup. Selain dengan biji, tumbuhan berkembang biak dengan tunas. Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Ada juga tunas yang tumbuh di daun induknya. Contohnya tanaman cocor bebek. Salah satu contoh tumbuhan yang bertunas adalah pisang dan cocor bebek. Tunas pisang tumbuh dari batang yang ada di dalam tanah. Tunas pisang menjadi tumbuhan baru di sekitar induknya. Nah, di situ ada contoh gambar pohon pisang. Nah, sekarang tumbuhan cocor bebek berkembang biak dengan tunas daun. Tunas cocor bebek tumbuh di tepi daun. Pohon bambu juga berkembang biak dengan tunas. Anakan pohon bambu akan tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Nah, di situ ada gambar tumbuhan cocor bebek dan tumbuhan bambu. Nah, di situ ada bagian-bagian biji, terdiri dari selimut biji, melindungi biji, embrio calon tumbuhan baru, kotiledon sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Nah, di sini ada bagan daur hidup tanaman semangka. Coba kalian simak, di buku kalian juga ada itu untuk bagan daur hidup tanaman semangka. Nah, dari tumbuhan tadi seperti pohon bambu banyak manfaatnya. Salah satunya untuk bermain lompat bambu. Nah, di sini dalam bermain lompat bambu, pentingnya kerjasama. Bermain lompat bambu memerlukan kerjasama yang baik antara sesama pemegang bambu maupun pemainnya. Jika tidak ada kerjasama akan membahayakan pemain dan pemegang bambu. Tangan pemegang bambu bisa terjepit bambu jika tidak bekerja sama dengan baik. Kaki yang melompat pemain akan tersangkut dan terjepit bambu jika tidak ada bekerja sama yang baik. Selain kerjasama, konsentrasi pemain juga sangat penting saat bermain lompat bambu. Jika tidak berkonsentrasi, maka akan membahayakan seluruh pemain. Nah, kesimpulan daripada pembelajaran tersebut, muatan bahasa Indonesia mencermati kosakata dalam teks tentang konsep ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup yang ada di lingkungan setempat. Muatan PKN memahami makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Nah, sekarang kita masih di pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Tema 1 subtema 4 pembelajaran 3. Nah, di sini kita akan belajar tentang bunga adalah bagian dari tumbuhan. Bunga diperlukan dalam proses perkembangbiakan sebagian tumbuhan. Ada banyak jenis bunga yang ada di sekitar kita. Berikut ini adalah bunga kebanggaan bangsa Indonesia.
Nah, di sini ada contoh bunga nasional Indonesia. Beberapa negara memiliki bunga nasional. Bunga nasional adalah bunga yang dapat mewakili karakteristik sebuah bangsa dan negara. Misalnya, bunga tulip dikenal sebagai bunga negara Belanda. Mawar lebih dikenal sebagai bunga negara Inggris. Indonesia memiliki 3 bunga nasional. Nah, sebutan lain untuk bunga di Indonesia adalah puspa. Bunga melati putih disebut dengan puspa bangsa. Bunga anggrek bulan disebut dengan puspa pesona. Bunga Rafflesia arnoldii disebut dengan puspa langka. Bunga yang berwarna-warni dapat menjadi ide dalam membuat karya. Masih ingatkah kamu dengan kerajinan mozaik? Warnai gambar bunga di bawah ini menggunakan kertas warna yang dipotong-potong. Kertas potong dapat diperoleh dengan menyobek atau menggunting. Bunga memiliki banyak manfaat untuk kegiatan manusia. Kebun dengan bunga yang berwarna-warni nampak lebih indah. Hiasan bunga yang disimpan di vas bunga menambah cantik ruangan. Bunga juga sering digunakan dalam kegiatan-kegiatan lainnya. Misalnya bunga melati digunakan untuk acara pernikahan. Ungkapan bela sungkawa pun terkadang menggunakan rangkaian bunga. Oleh karena banyak orang yang memerlukan bunga, maka ada pasar khusus yang menjual bunga. Para petani menjual bunga yang telah ditanam ke pasar tersebut. Nah, di sini ada contoh toko bunga ya. Nah, di sini ada contoh seorang petani memanen bunga mawar. Hasil panennya ada 141 tangkai bunga mawar. Petani akan menyimpan dalam 3 tempat yang masing-masing membuat tangkai bunga sama banyak. Proses di atas ditulis dalam bentuk pembagian. Nah, di situ ada 141 dibagi 3. Nah, penyelesaiannya adalah 141 bagi 3. Nah, di situ kita bagikan dulu. 14 dibagi 3 hasilnya 4. 4 dikali 3 hasilnya 12. Nah, 14 dikurang 12 hasilnya 2. Nah, 2 dibagi 3 tidak bisa diturunkan lagi 1. 2 menjadi 21. 21 dibagi 3 hasilnya 7. Nah, 7 dikali 3 sama dengan 21. Nah, 21 dikurang 21 hasilnya 0 atau habis. Nah, jadi dari pembagian 141 bagi 3 hasilnya adalah 47. Nah, di sini coba kalian menyelesaikan soal-soal berikut, kerjakan seperti contoh di atas ya. Ada di situ ada soal nomor 1 dan nomor 2. Nah, anak-anak selamat mengerjakan dan semoga berhasil. Nah, mungkin cukup sekian video pembelajaran dari Ibu. Kita sambung lagi di lain waktu. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.